Anindita melangkah masuk ke kantor Dr. Ardian, di mana aroma disinfektan bercampur dengan wewangian maskulin. Udara terasa tebal dengan antisipasi saat jantung Anindita berdebar di dadanya. Dia berjalan lebih dalam ke dalam ruangan. Inderanya meningkat karena suasana yang steril namun mengundang. Antisipasi pertemuan itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Di tempat tak dikenal yang sunyi, keheningan kontemplatif Anindita memenuhi ruangan. Wajahnya dipenuhi dengan pikiran yang tak terucap. Matanya gelisah, mengitari ruangan, menyerap setiap bayangan dan detail, seolah-olah menyusun teka-teki yang terlupakan. Suasana tidak nyaman yang terasa jelas menggantung berat di udara, mencerminkan gejolak batin yang mencengkeram hati Anindita. Anindita's voice echoes in her mind. Kenapa aku selalu merasa seperti ini di sini? Bermandikan cahaya lembut matahari, Anindita mendapati dirinya berada dalam batas-batas steril kantor dokter. Udara terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Sinar matahari mengalir melalui jendela, menerangi partikel debu saat Anindita bersiap untuk berbicara. Dengan nada terukur, Anindita memulai percakapan. "Selamat siang, Dok," kata-katanya bergema di ruangan yang sunyi, menggantung di udara saat dia menunggu jawaban. Di kantornya yang tenang, Dr. Ardian menyambut pasiennya dengan senyum hangat dan ramah. Dr. Ardian memberi isyarat dengan ramah, suaranya lembut saat ia memulai konsultasi. "Selamat siang, Bu Anindita. Silakan duduk." Dokter itu bersandar sedikit. Ekspresinya terbuka dan penuh perhatian, mengundangnya untuk berbagi kekhawatirannya. Ruangan itu dipenuhi dengan harapan yang tenang. Suasana menenangkan saat mereka bersiap untuk membahas kesehatannya. Sinar matahari masuk, memancarkan cahaya lembut yang menonjolkan lingkungan kantor yang aman dan mendukung. Dengan anggukan meyakinkan, Dr. Ardian memulai diskusi, siap memberikan kenyamanan dan solusi. Di ruangan steril, Dr. Ardian memberi isyarat. Ekspresinya adalah topeng ketenangan profesional. Keraguan Anindita terasa saat dia mendekati ranjang pemeriksaan yang dingin. Dengan napas dalam-dalam, Anindita berbaring. Dinginnya permukaan terasa kontras pada kulitnya. Ranjang pemeriksaan tampak besar. Anindita menegang terhadap permukaan yang dingin dan klinis. Keheningan turun, hanya terpecah oleh dengungan lembut dari peralatan medis yang mengelilingi Anindita. Ketenangan Anindita yang hati-hati menutupi badai kecemasan saat dia memasuki hal yang tidak diketahui. Penyesuaian halus pada roknya mengungkap kegelisahannya yang tersembunyi. Matanya bergerak gelisah, mengamati setiap detail sekelilingnya, sementara dia berjuang untuk mempertahankan penampilannya. Tangan yang sembunyi-sembunyi memeriksa pinggang roknya, mengkhianati gejolak batinnya. Dengan suara lirih, keraguan batin Anindita muncul. Semoga saja rokku tidak terlalu melorot. Di ruang pemeriksaan, Dr. Ardian bersiap untuk memeriksa Anindita. Udara terasa tebal dengan antisipasi. Sentuhan dingin stetoskop membuat Anindita menggigil. Dr. Ardian menekan stetoskop ke perut Anindita, mendengarkan dengan saksama. Anindita sedikit tegang saat dokter menyentuhnya. Pemeriksaan berlanjut. Keheningan hanya dipecah oleh suara napas. Di ruang yang tak terdefinisi, kehadiran Anindita mengisi kekosongan. Pikirannya bergema dalam keheningan. Anindita's inner turmoil surfaces, questioning. Kenapa sentuhan ini terasa berbeda? Suaranya hanya bisikan, menggantung di udara, syarat dengan emosi yang belum terselesaikan. Latar yang tidak dapat diidentifikasi mencerminkan kebingungan batin Anindita, memperkuat misteri tersebut. Pertanyaannya masih ada. Permohonan untuk pengertian dalam kehampaan yang luas. Anindita tetap tinggal, terselubung dalam perenungannya. Pertanyaan tak terjawab. Di ruang pemeriksaan Dr. Ardian,
Anindita kembali ke tempat duduknya. Ada perubahan halus di udara, perubahan suasana yang nyata menyelimuti Anindita saat dia duduk. Mata Anindita mencerminkan kesadaran baru saat dia duduk diam. Ruangan itu menahan napasnya. Perubahan halus yang menggantung berat di sekitar Anindita. Di kantornya yang tenang, Dr. Ardian duduk. Senyum lembut menghiasi wajahnya saat ia menyelesaikan resep. Matanya terangkat, bertemu dengan tatapan Bu Anindita dengan kehangatan dan perhatian. Dia mengulurkan resep itu ke arahnya, sebuah isyarat kepedulian dan harapan. With gentle assurance, Dr. Ardian speaks. Ini resep untuk Anda, Bu Anindita. Resep itu ada di tangan terulurnya. Janji penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Di lingkungan steril kantor Dr. Ardian, sebuah resep menjadi fokus utama. Dr. Ardian menawarkan resep kepada Anindita. Jari-jari mereka bersentuhan saat Anindita menerima resep itu. Pandangan Anindita tertuju pada resep di tangannya. Anindita berdiri sendiri, pipinya merona dengan emosi yang membara. Tangannya secara naluriah bergerak ke dadanya, seolah-olah untuk menenangkan detak jantung yang cepat di dalam. A voice echoes from within. Sengatan kecil, jantungku berdebar tak karuan. Irama jantungnya yang panik mengkhianati ketenangan yang dia coba tampilkan. Di kantor dokter yang steril, Dr. Ardian duduk dengan tenang, dengan buku resep di tangannya. Di seberangnya, Bu Anindita mendengarkan dengan seksama di ruangan yang terang benderang. Dr. Ardian gestures gently, his voice calm as he speaks. Bu Anindita, obat ini hanya untuk gejalanya. Akar masalahnya bukan di lambung atau kepala Anda. Bu Anindita masih terdiam, menyerap kata-kata Dr. Ardian. Anindita berdiri dalam keheningan. Pikirannya seperti labirin, wajahnya tidak terbaca. Sebuah pertanyaan menggantung di udara, permohonan diam untuk pengakuan. Apakah Dr. Ardian melihatku? Dengan suara nyaris berbisik, Anindita mencari koneksi di ruang kosong. Pertanyaan itu bergema, tak terjawab dalam keheningan yang mengelilinginya. Kantor dokter, klinis dan kaku, menanti konsultasi hari itu. Dr. Ardian dengan empati terpancar di wajahnya, bersiap untuk memberikan saran. Dia mencondongkan tubuh ke depan, kekhawatirannya menjadi jembatan nyata bagi pasiennya. Kamu perlu istirahat, saran Dr. Ardian dengan nada serius. Bukan hanya istirahat fisik, kata-katanya mengandung dorongan yang lebih dalam. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Pintanya sebuah resep untuk jiwa. Anindita tersesat dalam dunianya sendiri. Senyum tipis menerangi wajahnya. Pikirannya melayang bebas, tak terbebani oleh batasan realitas. Dalam benaknya, kata-kata Dr. Ardian bergema seperti oase yang menenangkan. Kata-kata Dr. Ardian seperti oase. Kata-kata itu bergema, membawa rasa tenang. Ruangan di sekelilingnya memudar menjadi tidak penting, karena dunia batinnya menjadi pusat perhatian. Di ruang yang suram dan tak terdefinisi, Anindita berdiri sendiri. Ekspresinya adalah topeng dari kepasrahan yang tenang. Suara Anindita memecah keheningan, syarat dengan sedikit keputusasaan. Seandainya semudah itu, Dok, gumamnya. Kata-kata itu menggema perjuangan batinnya. Beban yang tak terucapkan, sepertinya, menekan Anindita saat dia mengakhiri pernyataannya yang muram. Udara terasa berat dengan hal yang tak terucapkan, memperkuat perasaan isolasi dan keputusasaan Anindita. Anindita berjalan menuju mobilnya. Di halaman rumah sakit, melamun. Ingatan sentuhan singkat masih membekas di jari-jari Anindita. Sebuah gema koneksi yang sunyi. Anindita terdiam sejenak. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia merenungkan momen itu. Dia melanjutkan jalannya dengan keringanan baru. Sentuhan yang tersisa menjadi sumber sukacita yang tenang. Mobil itu menunggu,
simbol dari perjalanan di depan, kini diwarnai dengan sedikit kehangatan. Saat Anindita membuka pintu mobil, sentuhan itu tetap ada. Sebuah janji halus tentang apa yang mungkin terjadi. Anindita duduk sendiri, pikirannya melayang di lautan kenangan. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Cahaya lembut dari dalam menerangi matanya saat dia mengingat interaksi baru-baru ini. Ekspresinya tenang. Pikirannya memutar kembali momen koneksi. Ingatan itu memancarkan cahaya hangat pada fitur-fiturnya. Suara Anindita bergema dalam benaknya. Kekhawatiran Dr. Ardian terasa begitu tulus. Ketulusan dalam kata-kata Dr. Ardian masih terasa, membungkus Anindita dalam pelukan pengertian yang menenangkan. Tersesat dalam lamunannya, senyum Anindita semakin mengembang. Sebuah bukti bisu atas dampak kepedulian yang tulus. Dalam momen yang lembut dan kontemplatif, Anindita dengan lembut menyentuh blus sutra. Jari-jarinya meraba bahan yang halus. Anindita's expression deepens as she murmurs, "Di balik kain halus ini, tersembunyi selembar renda." Sentuhannya membekas, tenggelam dalam pikiran. Bisikan memori menari di sekelilingnya saat dia memegang blus sutra itu. Tekstur kain itu sepertinya membuka cerita tersembunyi di dalam dirinya. Anindita tersesat dalam momen kontemplasi yang tenang. Wajahnya diterangi oleh senyum halus yang penuh pengertian. Pikirannya beralih ke dalam. Sebuah jembatan rahasia terbentuk dalam benaknya, menghubungkannya dengan Dr. Ardian. Senyum tipisnya mengembang saat dia merenungkan momen-momen yang telah dilewati bersama dan hubungan yang tak terucapkan. Sebuah rahasia kecil, jembatan kecil antara aku dan Dr. Ardian, ikatan rahasia, jembatan halus antara dua jiwa beterbangan di udara. Senyuman tipis tetap ada, sebuah bukti kekuatan diam dari pengertian yang tak terucapkan. Anindita duduk sendirian di dalam mobil, resep di tangannya. Resep menjadi fokus utama. Detailnya mengisyaratkan kekhawatiran yang tak terucap. Interior mobil membingkai perenungannya. Setiap detail memperkuat ketegangan yang tenang. Sinar matahari mengalir melalui kaca depan, menciptakan bayangan yang memperdalam suasana hati termenungnya. Ketenangan mobil mencerminkan pergumulan batinnya, sebuah momen yang terhenti dalam refleksi yang sunyi. Resep itu masih tergenggam di tangannya, simbol dari tantangan yang akan datang. Anindita memandang ke kejauhan. Ekspresinya diwarnai dengan kerinduan. Suaranya bergema, membawa sedikit kerinduan. Resep yang sangat kuinginkan adalah jawaban dari tatapan Dr. Ardian. Keheningan yang mendalam menyelimuti saat Anindita terus memandang. Beratnya keinginan yang tak terucap menggantung berat di udara. Mata Anindita mencerminkan harapan yang jauh, pencarian jawaban. Di tempat yang tak dikenal, Anindita berdiri, sosok yang menyendiri dipeluk oleh keheningan dan bermandikan cahaya halus. Sinar matahari masuk, menerangi partikel debu yang menari di udara. Campuran harapan dan ketidakpastian yang rapuh terlihat di wajah Anindita. Dia berbisik, suaranya bergema di ruang kosong. Kemana detak ini akan membawaku? Debu beterbangan di sekelilingnya, mencerminkan gejolak di dalam dirinya. Tenggelam dalam pikiran, tatapan Anindita melayang, mencari jawaban di ruangan yang sunyi. Mobil Anindita melaju kencang di jalan raya, menjadi bayangan buram di tengah latar belakang jalan tol. Di balik kemudi, mata Anindita tetap terpaku pada jalan di depan. Pikirannya sibuk dengan pikiran tentang Dr. Ardian. Aspal bergegas di bawah ban saat pikiran Anindita menjadi lebih intens. Wajahnya dipenuhi dengan lamunan yang jauh. Jalan raya membentang tanpa akhir di hadapannya, mencerminkan lingkaran pikiran yang tak terbatas.